Oh, modis, Pak. Modis itu apa ya? Modal diskon. Saya ingin mengabdi sampai selesai di karantina. Dan jiwa saya pun ya di Podcast Karantina Denpasar. Halo Sobat Karantina Pertanian Denpasar, berjumpa kembali di acara Podstar, Podcast Karantina Denpasar. Nah, aku mau nanya nih Sobat Tim, hari ini tamunya spesial nggak? Spesial, pakai apa? Oke, pakai telur katanya. Kalau pakai telur pasti mahal dan bergizi. Silakan datang. Please welcome Pak Nyoman Sujantar. Halo Pak Nyoman, apa kabar? kabar baik, Mbak Tari. Dari sehat. Sehat sekali. Harus sehat terus dong Pak ya. Iya. Apa aktivitasnya sekarang ini Pak? Kalau aktivitas saya yang nomor satu itu pasti sudah kantor. Kantor. Ya. Prioritas. Nomor satu. Sebelum ke kantor ngapain? Kalau sebelum di kantor itu aktivitas saya di rumah biasa. Memulai aktivitas jam berapa? Kalau paginya sekitar jam 4:30. Setengah 5. Sudah mulai Itu aktivitas. paling telat kayaknya. Kalau saya dapat bocoran jam 4 sudah Bapak bangun. Siap. Benar. Benar. Bapak ini rajin banget loh. Kalau di rumah sudah yang bersih-bersih Bapak ya? Ya kita sama-sama. Saling bantu. Ya saling membantu. Benar. Ya, terutama bersih-bersih paginya. Itu sudah pasti. Dan bocoran Bapak adalah yang paling kalau nggak absen di kantor ini paling cepat. Iya Pak. Ya. Kalau yang baik diakui Pak. Kalau yang baik diakui. Iya, saya rata-rata jam 7 Sudah. itu sudah ada di kantor. Sudah ada di kantor. Ya. Oh, gitu. Paling lambat Karena itu. Bapak sudah memulainya di jam 4:30 paling telat. 4:30 sudah saya mulai aktivitas. Oke. Kalau jam 4 memang bangun aktivitas. Ini dicontoh loh, yang muda-muda Ya. nyontoh loh. Jam 4:30 saya sudah mulai aktivitas. Itu kegiatan saya sudah biasa. Rutinitas yang saya lakukan itu yang pertama adalah untuk mohon doa restu, menghadap oke. kepada yang Tetap Maha ya, Kuasa. sebelum kita melakukan rutinitas Aktivitas. tetap minta izin Ya. dulu yang di atas. Baik Pak, saya kalau masalah kantor saya sudah tahu lah ya sedikit, tapi saya sekarang ini mengulik ke masa lalu Bapak. Siap Pak? Siap. Panas loh ini. Siap. Ya. Saya mau minta bantuannya satu. Oke. Oke. Makasih Mbak. Amin. Ini ada sesuatu ini. Ada kenangan apa sama ini? Coba dibuka dong Pak. Buka dulu. Di masa SMA Bapak ada kenangan apa sama Wow. ini? Luar biasa. Ada kenangan saya. Ada kan kenangan? Ada. Just Lab. Bisa Just dipakai Lab. Pak. Bapak gayanya Wah. waktu SMA itu pakai Just Lab, petantang peteng-teng ke kelas-kelas lain tuh maksudnya seperti apa Pak? Luar biasa. Saya jadi teringat. Ya, teringat sekali waktu SMA. Waktu SMA, Ya. bangga banget kan? Di situ memang ada zaman waktu itu ada kelas pilihan, yaitu namanya kelas IPA 2. IPA. Jadi orang-orang yang terpinter di antara yang ada di SMA 2. Terpilih. Terpilih. Waktu itu. Jadi satu kelas. Saya dapat bocoran dulu ini Bapak di kelas IPA di SMA 2. Betul. Terus Bapak kesana kemari bangga pakai Just Lab. Betul. Nah, karena Bapak dulu punya cita-cita sebagai dokter. Siap. Bener? Siap. Bocorannya bener nggak? Iya, Bener. benar. Terus Benar. akhirnya kemana Pak? Beneran Ya, jadi dokter? akhirnya hanya dokter Andus saja. Nambah S ya? Nambah S. Dokternya Ya, ditambah S. tambah seperti itu. S, Oh, itu. jadi nggak apa-apa. Tapi itu ada sejarahnya, Mbak Tari. Baik. Ada sejarahnya kenapa cita-cita kita itu tidak tercapai. Saya tahu. Ya. Nggak usah Bapak, saya nggak bisa ya. membaca Nggak usah Pak. baca Nanti juga, saya, ya. nanti saya akan ada itu segmennya Ya. udah itu. Ya. Ini sekarang di masa SMA. Mhm. Ya. Bapak dulu seorang anak IPA, Ya. terpilih di kelas itu karena prestasi Bapak. Ya. Ya, seperti itu. Tapi karena sesuatu hal, ini mohon maaf ada kedukaan, ditinggal ayah. Kok Mbak Tari tahu benar ya? Akhirnya Bapak tidak bisa ke cita-cita Bapak itu. Betul. Bapak dibantu oleh seseorang untuk ke sarjana ekonomi, karena dengan sarjana ekonomi
beliau bisa membantu Bapak seperti itu. Betul. Apa itu benar? Benar. Benar. Oke. Ini rupanya Mbak Tari sudah merekam jejak saya dari SMA loh. Dari SMA. Iya, Saya luar biasa ini. dari kecil tahu Pak, hobi Bapak itu juga main voli. Iya. Wah. Tapi setelah SMA hobi Bapak itu menjadi suatu jalan buat Bapak. Ya. Itu panjang banget ceritanya. Betul, Kita betul. sekarang ke masa kuliah. Ya. Selesai ya. Ya. SMA, kuliah, Bapak ini, Pak Nyoman ini orangnya modis banget. Tahu modis, Pak? Modis itu apa ya? Modal diskon. Pas, modal Jadi diskon. Bapak Nyoman, Ini luar biasa ya? Nyoman, Pak Nyoman. Sampai modal diskon ini Tidak, ditambah saya sama bilang modal dalam artian gini, modal diskonnya Nah. positif ya. Bapak Nyoman ini seneng sekali kalau pas bayar uang sekolah itu dapat potongan atau diskon. Wah. Iya, benar Pak. Benar. Itu karena prestasinya. Jadi Betul. karena Bapak berprestasi, Ya. Bapak mendapat salah satu mahasiswa yang membayarnya itu dapat potongan. Dapat potongan. Dan itu benar-benar selalu menjadi kebanggaan Bapak. Di samping itu juga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Tari itu ya, terus terang saya merasa bangga dan merasa terharu masuk karantina ini adalah melalui prestasi Bola voli. Ya. Pak, waktu itu Bapak ini enggak apa namanya salah satu atlet ya, Bos? Kalau kita sudah di bagian saya memang menjadi atlet bola voli ya, yang sudah masuk nominasi di Provinsi Bali. Oh, Ya, itu. sampai dengan saat ini pun saya masih cinta dengan bola voli, dengan jalan sebagai kepengurusan di bola voli Provinsi Bali termasuk di kota. Itu masih berjalan ya, Pak? Masih berjalan sampai dengan saat ini. Saya bisa membagi waktu dan sudah diizinkan oleh pimpinan untuk beraktivitas di sosial. Jadi karantina ini saya masuk memang melalui prestasi. Itu tahun berapa, Pak? Itu tahun 84. 84. Ya. Bapak sudah 84 saya sudah diterima di sini sebagai tenaga honorer. Wah, tahun 84 saya baru 6 tahun umurnya, Ya, Pak. belum Masih 6 kecil, tahun, masih kecil. Ya, mungkin di antara tim UAS lainnya itu belum lahir juga. Itu Belum lahir. Jadi saya tahu persis bagaimana perjalanan karantina dari tahun 84. Ya sayangnya dari tahun 78 itu kan memang ada sudah karantina di bawah Dirjen Peternakan. Tapi tahun 84 itu awal-awalnya karantina, Mas Ari. Jadi kebanggaan saya bisa masuk di sini, bisa mengabdi dengan upaya melalui tenaga honorer yang pada saat itu kan seperti itu sistem penerimaan. Kalau sekarang bilang kalau mahasiswa ada jalur prestasi ya, Pak ya. Ada. Zaman itu ya. Ada. Berarti ini prestasi Bapak di bidang voli ya waktu itu ya. Ya, termasuk juga di saya masuk di perguruan tinggi itu terus terang dengan saya sudah diterima di kantor karantina, saya berpikir kalau saya seperti ini aja, jadi saya mau bagaimana meningkatkan pengetahuan. Akhirnya pagi saya kerja sampai jam 2, sore jam 4 saya kuliah di swasta. Berarti waktu zaman Bapak kuliah itu adalah sudah kerja di karantina? Sudah dikerja di karantina. Jadi saya termotivasi dengan senior-senior yang sudah menduduki kesarjanaan. Pak, kalau boleh tahu waktu gabung di karantina itu umur berapa, Pak? Karena kan belum kuliah. Gabung di karantina itu saya sebelum Apa baru lepas dari SMA langsung gabung? sebelum diterima di sini saya juga ikut main voli sebelumnya dengan tim-tim karantina, ikut tanding, ikut berlatih gitu. Jadi begitu saya tamat SMA? tamat SMA, saya ajukan lamaran sebagai tenaga honorer waktu itu. Jadi itu masih tingkat SMA. Motivasi saya banyak untuk kuliah, ya. Jadi kalau saya masih berpaku kepada SMA, kemudian apa yang bisa saya perbuat? Saya ingin meningkatkan diri dan mengisi waktu di sore hari. Jam 2 coba bayangkan sampai kerja jam 2, setelah itu saya tidak ada kegiatan, hanya bermain voli. Nah, jadi selingan itu saya pakai untuk kuliah. Ya, kuliahnya berapa lama, Pak? Itu 4,5 tahun. 4,5 tahun. 4,5 tahun. Jadi tahun 84 saya sudah mulai, tahun 80 berapa ya? 4 tahun sekitar 89 menjelang saya diangkat sebagai pegawai itu saya sudah sarjana. Sudah sarjana. Angkat, saya langsung sarjana. Oh, itu jadi dua bonus. Dua bonus. Naik diangkat jadi PNS langsung dapat gelar sarjana seperti itu. Dan itu benar ya, yang dibilang Pak Tari tadi itu saya masuknya pakai diskon. Waktu itu saya bayar 14.500. Itu apa? Uang sekolah bulanan? Sekolahnya bulanannya 14.500.
tapi saya dapat Diskonnya? diskon 75% sehingga saya akhirnya bayar sekitar 3.000. Coba bayar. Ini penghematan gila-gilaan ya Pak ya? Waktu itu saya kuliah kan masih honorer saya. Oh. Jadi masih honorer, kemudian gaji saya di sini hanya 12.500. Bayarnya berapa Pak? Bayarnya 3.000. Oh. Gaji saya di sini honorer 12.500. Masih ada sisa Pak, masih ada sisa. Nah sisanya itu adalah untuk ya beli bensin dan lain sehari-hari. Kenangan saya banyak untuk di karantina, baik pada saat menjadi tenaga honorer maupun sampai dengan saat sekarang. Jadi honorer kita sudah menjadi kekeluargaan ya dengan teman-teman yang ada di balai karantina kehewanan itu namanya. Belum dulu, ya, belum jadi satu ya waktu itu ya. Satu. Jadi balai karantina kehewanan wilayah 4 Denpasar itu namanya. Lalu memang dari ditugaskan dari awal memang di Denpasar terus Pak? Begini Mas Hadi. Kebetulan ini bersambut ya antara keinginan saya, doa saya ya, niat saya itu tetap dari awal sampai dengan detik ini saya masih diberikan mengabdi di PKPK 1 Denpasar di Denpasar. Itu yang saya syukuri adalah hanya dengan jalan menunjukkan kerja. Kalau boleh prinsip tahu, saya begitu. Ya, kalau saya boleh, kerja. Itu yang saya pakai. Nanti mengikuti ya, gaji gitu ya. Itu terus terang Pak tadi. Saya tidak munafik. Gaji itu bagi saya nomor 2. Nomor 2 ya. Jadi saya tuh kerja. Itu prinsip saya sehingga saya itu ingin diberikan kesempatan di sini. Boleh ditanya saking sama bapaknya saya. Sering kerja. Kalau saya dengar di grup atau di mana itu, Bapak ini paling cepat bilang siap ya. Gitu ya Pak ya. Itu juga menjadi prinsip saya sendiri. Itu modal ya buat Bapak. Modal saya. Buat semangat Kenapa? terus gitu. Itu memacu kepada diri saya sendiri bahwa karena ini bocoran ya Bapak ini jam berapapun di Bali kan banyak sekali tamu ya. Jam berapapun dihubungi selalu bilang siap. Itu HP kok kayak ya Pak. Kayak ini 24 jam gitu loh. Ini Mas Hari. Itu terus terang saya mungkin kayaknya ada. Kapan istirahatnya Pak? Kalau istirahat itu boleh dikatakan ya saya tidak punya waktu istirahat. Tapi bisa fit terus apa rahasianya? Jadi saya itu setiap kalau merasa ngantuk atau capek saya istirahat. Artinya saya tidak mempunyai jam istirahat tertentu. Tidak memaksa diri harus menjadwal jam sekian. Sama dengan di kantor jam 12. Yang penting tiap harinya cukup untuk istirahat. Yang penting setiap hari cukup, kemudian malamnya saya istirahat. Jadi intinya sebenarnya semangat kita dan niat kita. Ini lagi Pak, sebelum lupa. Udah berapa lama Bapak di karantina? Sekarang kalau saya hitung tahunnya itu sekitar 32 tahun. 32 tahun kalau dihitung dari tenaga dari Bapak belum berkeluarga ya? Ya, dari belum berkeluarga. Sampai sudah ada keluarga, dari Bapak baru punya cita-cita dokter sampai Bapak punya anak dokter. Ada dokter ya, disyukuri ya. Jadi memang benar-benar Bapak ini belum bisa mewujudkan cita-citanya sendiri jadi dokter, tapi sudah bisa mengantar anak menjadi dokter. Seperti hebat banget ya Pak ya buat kita. Jadi keberhasilan orang tua memang seperti itu ya Pak ya. Ketika bapaknya bisa atau orang tuanya bisa 1, anaknya harus bisa 2. Seperti itu ya. Bapaknya SMA, anaknya sarjana. Anaknya sarjana, bapaknya sarjana, anaknya lagi terus di atas. Ya, itu memang seperti itu aturannya biar tidak komitmen saya. Masa saya punya prinsip saya dokter, anak saya terbengkalai itu yang tidak mau. Itu durhaka. Orang tua yang durhaka, bukan anaknya. Saya minta lagi dong, ada sesuatu buat Bapak ini yang lagi 1. Ini luar biasa ya? Luar biasa. Ini. Terima kasih. Enak ini. Apa ini Pak? Coba buka deh. Wah. Apa Pak? Ini kesukaan saya. Oh, kesukaan. Masakan Bali. Masakan Bali. Luar biasa benar nih. Ya. Bapak ini sehari-harinya itu harus suka banget. Suka banget dengan masakan yang ada bumbu Balinya. Bumbu Bali. Lidah saya orang Bali. Lidah Bali. Hatinya Bali nggak? Bali. Pak, harus ya Pak makanan Bali. Gini Pak Tafi. Keinginan saya untuk makan itu adalah merupakan kesehatan saya. Jadi apa yang saya inginkan pasti itu yang mood saya Bapak naik lagi ketika sudah makan, sudah ketemu makanan kesukaan Bapak seperti itu. Iya. Secapek-capeknya Bapak kalau sudah niat makan ini ya ini. Itu memang apa itu jadi rahasia fitnya Bapak selama ini?
salah satunya. Salah satunya. Ya. Selain semangat kita. Semangat kita. Ya. Makanan, semangat, apalagi olahraga ya? Olahraga itu sudah Olahraga, pasti. sudah pasti. Olahraga pasti. Kemudian satu lagi hal Mbak Tari yang memotivasi saya itu adalah kerukunan daripada teman-teman yang ada di sekeliling kita. Oh. Itu Kekompakan ya Pak ya? Ya, kerukunan, kekompakan, kemudian apa namanya, kebersamaan kita. Saya terus terang begitu masuk karantina, saya tidak tahu karantina loh. Nggak tahu ya Pak? Ya. Itu di tahun berapa Pak? 84. Sudah. Saya tidak tahu karantina. Saya pikir karantina itu bukan lembaga kementerian. Saya pikir itu adalah swasta. Tapi setelah saya masuk, oh ini karantina seperti ini. Dan di masyarakat pun Mbak Tari itu jarang yang tahu karantina. Kalau ditanya tahu karantina, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu karantina nggak waktu zaman SMA? Tahun Ada. Oh, Oh, itu. iya. Salah satu ya kebanggaan saya itu dengan adanya tim bola voli Sedih loh, Pak. di karantina. Sedih. Itu kita pakai ke lapangan. Oh, Ya, sosialisasi. untuk sosialisasi. Oh. Dan di situ pernah disebutkan oleh apa namanya yang ini operator itu Ya. bahwa karantina itu adalah karyawan swasta. Oh, karyawan. Sedih Ya. nggak di sana? Ya luar biasa sedih saya. Kok tidak dikenal? Akhirnya kita ke daerah-daerah Pak Tari, ke kabupaten dengan sarana modal bola voli akhirnya terkenal. Masuk melalui bola voli. Bola voli kemudian terkenal, karantina itu menyentuh masyarakat dan diketahui oleh masyarakat. Di keliling Bali saya dengan teman-teman yang ada tim di karantina Denpasar. Jadi itu adalah perjuangan Bapak dulu ya untuk ya, sebagai salah satu bagian dari karantina. Zaman itu kan tidak ada kayak medsos nggak ada, kayak gimana? Sarana sosialisasi kita itu melalui MLM Pak, Ya. MLM sosialisasi zaman dulu. Ya. Mulut lewat mulut. Ya, Pak. MLM. Apa itu? Mulut lewat mulut. Ya, mulut lewat mulut, betul. Itu sosialisasi kita seperti itu dulu. Mengandalkan bibir ya. Berarti jadi perkembangan itu sampai dengan saat ini saya tidak pernah membayangkan karantina itu seperti ini, Pak. Iya. Ya kita kan tidak tahu bagaimana karantina di luar negeri ya, kaitannya dengan karantina. Kita tidak tahu. Jadi setelah saya masuk dalam pertengahan kancah karantina, oh ternyata memang dari awalnya yang nggak kenal, sekarang sampai internasional. Sampai internasional. Saya nggak pernah membayangkan bahwa karantina itu seperti ini sekarang. Saya bangga. Dan kebanggaan saya ini Mbak Tari dan tim Humas ya, kebanggaan saya ini, saya ingin mengabdi sampai selesai di karantina. Dan jiwa saya pun, ya, ini kalau perlu sudah jangan tepuk tangan aja, ntar dulu Pak, jangan tepuk tangan aja, ini perlu ditiru. Iya kan? Ya, saya dengan semangat itu saya tumbuh kembangkan. Dan mungkin saja ya, saya tidak akan bisa lepaskan perasaan saya, pikiran saya dengan karantina. Walaupun nanti misalnya ya namanya pasti akan sudah pensiun, saya pasti akan menjadi bagian dari karantina. Terus saya tidak akan bisa. Semacam rumah kedua ya Pak ya. Rumah kedua. Mungkin kalau bisa ditukar ini rumah pertama Bapak. Saya, karena jam Bapak lebih banyak ada di sini daripada di rumah ya. Ya, hampir sekitar 80% rumah saya di karantina. Sabtu Minggu pun hadir kadang-kadang. Sabtu Minggu ya. Tengok-tengok ke sini ya, gitu ya. Ada yang kurang kalau belum tahu kabar kantor seperti itu ya Pak ya. Ada yang kurang, kemudian bagaimana itu saya selalu untuk memonitor. Sekarang kan udah zamannya ada ya, kita lebih gampang kita video call. Kalau dulu kita sengaja Mbak ke sini datang ke kantor ya. Tapi nggak mengurangi ini ya Pak, semangat ya. Tidak ada mengurangi. Terima kasih ya Pak ya. Ini bagi kami yang muda-muda menjadi energi positif yang baik, yang memberikan semangat. Mudah-mudahan kami sebagai generasi muda bisa melanjutkan cita-cita senior kami. Sampai ketemu di Podstar berikutnya, siap.